Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia Rizky Azkasaumi akan mereview kembali materi bahasa Arab kemarin yang menjelaskan tentang Al-Qawaidul Lughah Al-Arabiyah, yaitu tata bahasa Arab. Nah, tata bahasa Arab di sini tidak akan terlepas dari tiga hal. Yang pertama itu huruf, yang kedua itu kalimat, yang ketiga itu adalah jumlah. Huruf di sini ialah huruf-huruf hijaiyah. Kemudian ada kalimat. Kalimat di sini ialah kata gabungan dari huruf-huruf hijaiyah. Kemudian yang ketiga itu ada jumlah. Jumlah di dalam bahasa Arab itu ialah kalimat, gabungan dari kata-kata. Setelah itu kita masuk pada pembahasan al-kalimat wa anwanuha. Nah, kata dan macam-macamnya. Apa itu kalimat? Kalimat ialah suatu lafaz yang terdiri dari huruf-huruf hijaiyah yang memiliki makna. Contohnya kata tolibun. Tolibun terdiri dari 4 huruf hijaiyah, yaitu to, alif, lam, dan ba. Digabung menjadi tolibun yang artinya itu pelajar atau mahasiswa. Nah, memiliki makna mahasiswa. Nah, dalam suatu kalimat itu bisa berupa isim, fiil, ataupun. Nah, kemudian apa itu isim? Isim ialah suatu lafaz yang menunjukkan makna atau arti pada suatu zat atau benda yang tidak memiliki keterkaitan waktu. Contohnya tolibatun. Tolibatun pelajar artinya. Nah, kemudian kita harus tahu apa itu ciri-ciri isim. Nah, ciri-ciri isim di sini itu ada 5. Yang pertama, didahului atau diawali dengan alif lam. Contohnya al-masjidun. Nah, itu contohnya. Kemudian yang kedua, diakhiri dengan tak marbutoh atau alif dan tak. Contohnya Koryatun. Koryatun itu diakhiri dengan tak marbutoh. Kemudian yang diakhiri dengan alif dan ta itu ada as-samawat. Nah, itu diakhiri dengan alif dan ta. Kemudian contoh yang ketiga itu ada dhammah tain dan fathah tain. Nah, contohnya itu da'watun, itu diakhiri dengan dhammah tain. Kemudian ada mujtama'in. Mujtama'in itu diakhiri dengan kasrah tain. Nah, kemudian juga ada ittisalian. Nah, itu diakhiri dengan fathah tain. Nah, kemudian yang keempat itu cirinya adalah kasrah. Contohnya itu minal masjidi. Tadi kan minal masjidi itu akhir dalnya itu di kasrah. Kemudian contoh yang kelima itu adalah isim alam. Nah, isim alam di sini ialah nama dalam artian nama-nama orang. Contohnya Ahmad, Umar, Zaid. Nah, itu contoh isim dari isim alam. Nah, kemudian setelah isim ada fi'il. Fi'il ialah suatu lafaz yang menunjukkan pada suatu peristiwa atau suatu pekerjaan yang memiliki keterkaitan waktu. Nah, di sini itu keterkaitan waktunya itu seperti sedang dilakukan atau mau dilakukan atau sudah dilakukan. Nah, contohnya itu doroba, yadribu, idrib. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian kita mengetahui ciri-ciri dari fi'il. Nah, ciri-ciri fi'il itu biasanya diawali dengan huruf-huruf mudharaah. Apa itu huruf-huruf mudharaah? Huruf mudharaah itu diantaranya ada alif, nun, ya, dan ta, atau biasa disingkat dengan ana itu. Ciri yang kedua itu adalah af'al khamsah. Af'al khamsah itu contohnya itu kayak yaf'anani, taf'anani, yaf'anuna, taf'alu, taf'alna gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada qad, sin, dan saufa. Nah, itu adalah ciri-ciri fi'il. Qad misalnya, contohnya qad itu kayak qad qomat. Nah, sebelum fi'il itu diawali dengan qad. Nah, kemudian ada sin dan saufa. Kalau misalnya saufa kayak saufa ta'lamun. Nah, tetapi di sini itu saufa ialah contoh fi'il yang diawali dengan saufa itu suatu pengerjaannya itu lama dari diucapkan dan gak tahu kapan dilakukannya. Nah, intinya seperti itu. Nah, kemudian contoh ciri yang keempat itu ada huruf nasab atau jazm. Nah, huruf di antara hurufnya itu ada an, lam, lan, dan in. Nah, itu. Kemudian yang kelima ada diakhiri dengan
ta yang disukun, ta yang di fathah, ta yang di dhammah, dan ta yang di kasroh. Nah, contohnya seperti fa'alat, fa'alta, fa'alti, fa'altu. Nah, kemudian yang contoh yang terakhir ialah berharokat sukun akhirnya, kayak ikro, idrib. Nah, itu kan akhirnya berharokat sukun. Nah, tetapi biasanya ini digunakan dalam contoh ciri fi'il amar. Nah, amar itu ialah suatu perintah. Nah, kemudian setelah itu kita membahas pada al-jumlah atau kalimat. Nah, kalimat itu ialah kumpulan beberapa kata yang memiliki makna. Kayak contohnya ana thalibun. Nah, ana itu isim, thalibun itu fi'il. Nah, itu suatu gabungan kalimat yang diantaranya itu ada isim dan fi'il. Nah, ana thalibun ialah artinya saya adalah seorang mahasiswa. Seperti itu. Kemudian jumlah atau kalimat itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, jumlah ismiyah itu biasanya kalimat yang tidak diawali dengan fi'il atau biasanya diawali dengan huruf jar. Nah, kemudian ada jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu biasanya awalnya itu diawali dengan fi'il. Nah, contoh dari jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu biasanya contohnya kayak ana thalibun, saya murid, saya pelajar gitu. Kalau enggak annasu. Nah, itu kan diawali dengan isim ya, diawali dengan isim, atau juga biasa diawali dengan huruf jar. Contohnya kayak fil fasli. Nah, fil fasli zaidun misalnya, fil fasli thalibun misalnya, seperti itu. Nah, kemudian contoh dari jumlah fi'liyah. Contoh dari jumlah fi'liyah itu kayak qara'a Ahmadul Quran. Nah, qara'a itu kan adalah fi'il kan. Nah, itu adalah contoh dari jumlah fi'liyah. Nah, qara'a artinya membaca. Nah, kemudian yang terakhir itu ada huruf. Huruf di sini itu bukan huruf yang seperti di awal. Nah, huruf di sini itu ialah suatu lafaz yang tidak memiliki makna atau arti, melainkan huruf di sini itu ialah yang bersambung pada kata-kata yang lain, atau dalam bahasa Indonesia itu biasanya disebut dengan konjungsi. Nah, contohnya itu kayak fi, ila, min, an, ala. Nah, itu contohnya itu kayak minal masjidi. Nah, itu kan dari masjid kan, minal masjidi. Nah, itu minnya itu ialah konjungsi. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.